Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Kurniadi Mobala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Rahma Fitriandita dengan NRP 0822 Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Analisis Jalur Perpipaan pada Pressure Vessel High Temperature Fluid menuju boiler dengan menggunakan metode 3E. Energi, Economic, Environmental, dan Analisis. Selanjutnya, mengenai latar belakang penelitian. Di sini saya mengambil case sistem perpipaan suhu tinggi memiliki peran vital dalam proses industri, di mana di sistem ini ditemukan penurunan suhu fluida dari 190 derajat Celcius ke 175 derajat Celcius, yang dimana suhu tersebut di bawah standar minimum. Dikarenakan panjang pipa sebesar 194 meter dan insulasi rock wool sebesar 50 mm belum efektif, sehingga mengakibatkan inefisiensi energi dan potensi kerusakan proses. Maka dari itu, penelitian ini fokus untuk menganalisis head loss dan insulasi optimal dengan pendekatan 3E. Dan kemudian, mengenai studi literatur. Di studi literatur ini, saya mengambil dari 6 jurnal yang diusulkan oleh Bapak Kurniadi Mobala, yang dimana untuk yang pertama mengenai konsep kehilangan panas atau head loss, dan saya mengambil jurnal dari Wang et al. 2017 yang menyatakan bahwa pada sistem steam superheat, semakin besar kehilangan drains, maka suhu naik lebih cepat dan densitas fluid menurun lebih tajam. Kemudian dari Liu et al. 2021 menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu inlet, semakin besar deviasi suhu outlet. Dengan deviasi mencapai 79,8 derajat Celcius pada suhu awal 400 derajat Celcius. Dari kedua hasil jurnal ini mendukung bahwa model perhitungan tersebut lebih mendekati kondisi nyata. Kemudian kedua, yaitu peran insulasi dalam menurunkan head loss, yang dimana saya mengambil dua jurnal juga dari Lun and Muhammad 2016, yaitu menurunkan suhu sistem dan menambah insulasi merupakan metode efektif untuk meminimalkan kehilangan panas. Dan yang kedua adalah prinsip perpindahan panas dari Yunus dan Cengel 2004. Di sini menjelaskan bahwa konduksi dan konveksi sangat dipengaruhi oleh tebal isolasi dan konduktivitas termal. Maka semakin tebal isolasi, semakin kecil laju perpindahan panas. Kemudian yang ketiga, mengenai analisis ekonomi, yang dimana saya mengambil dari jurnal Zhang et al. 2022, menunjukkan bahwa dengan bertambahnya diameter pipa, ketebalan insulasi optimal berkurang dan efisiensi ekonomi meningkat. Saat diameter meningkat dari DN100 ke DN700, LCC turun 351 RMB per meter. Kedua, ketebalan ekonomis turun 71 mm. Ketiga, keuntungan naik 30 RMB per meter. Kemudian keempat, emisi dan konsumsi energi. Saya mengambil dari jurnal Li et al. 2019 melalui studi pada pembangkit CSP menyebutkan bahwa dalam masa pakai yaitu 25 tahun, yang dimana emisi CO2 mencapai 35 gram per kWh. Kedua, konsumsi energi 514 kJ per kWh, dan payback periods hampir 4 tahun cycle assessment, dan menghitung dampak perpipahan. Dan ya, selanjutnya di slide gap dan keuntungan penelitian sebelumnya. Di sini yaitu tantangan saya dalam menghadapi perumusan dan pembuatan laporan ini adalah satu, sebagian besar studi hanya fokus pada aspek energi atau ekonomi saja, tidak mencakup ketiganya. Kedua, belum banyak penelitian yang menggabungkan energi, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Ketiga, tidak ada pendekatan simultan untuk variasi suhu, material, dan ketebalan insulasi.
Dan keempat, dibutuhkan penelitian komprehensif berbasis 3E analisis. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah, di mana untuk rumusan masalah ini dilatar belakangi oleh perlunya solusi menyeluruh untuk meminimalkan kehilangan panas pada sistem perpipaan bersuhu tinggi. Oleh karena itu, rumusan masalah yang saya ambil atau kaji dalam penelitian ini adalah satu, bagaimana pengaruh temperatur outlet fluida dan variasi material serta ketebalan insulasi terhadap nilai heat loss. Kedua, bagaimana pemilihan insulasi yang efisien dari segi teknis dan ekonomis. Dan ketiga, bagaimana analisis konsumsi energi dan greenhouse gas emission dari sistem perpipaan. Dan selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana untuk tujuan ini yang berdasarkan dari rumusan masalah sebelumnya, yaitu satu, mengetahui pengaruh temperatur outlet fluida dan variasi material serta ketebalan insulasi terhadap nilai heat loss. Kedua, mendapatkan tebal insulasi yang optimal berdasarkan segi teknis dan ekonomis, serta tiga, mendapatkan nilai konsumsi energi dan greenhouse gas emission dari sistem perpipaan yang dianalisis. Selanjutnya masuk di metode penelitian, yang dimana saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai diagram alirnya. Yang pertama diawali dengan mulai, setelah itu dicabangkan di dua bagian, yang dimana pertama dari studi literatur dan internet, yang kedua ada studi lapangan, di mana pada kegiatan ini dapat dikerjakan secara bebarengan yang dapat menghasilkan identifikasi masalah dan setelah itu penentuan tujuan. Pada tahap mulai hingga penentuan tujuan termasuk tahap identifikasi masalah. Setelah menentukan tahap identifikasi masalah, yaitu pengumpulan data. Dari pengumpulan data ini didapatkan data sekunder. Data sekunder yang dimana pada tahap ini merupakan tahap pengumpulan data. Setelah pengumpulan data dan tahap identifikasi masalah selesai, yaitu masuk ke tahap analisa perpindahan panas untuk pemilihan insulasi pada pipa. Setelah selesai, kedua yaitu adanya perhitungan heat loss pipa dan from temperatur, yang dimana akan dicabangkan lagi menjadi dua seperti pada tahap studi literatur dan studi lapangan, yaitu ada variasi temperatur inlet fluida dan variasi material dan ketebalan insulasi pipa. Di mana pada tahap ini sama seperti sebelumnya dapat dikerjakan secara bebarengan. Kemudian selanjutnya yaitu menganalisis nilai kehilangan energi dari setiap variasi insulasi dan kemudian analisa ekonomi dengan metode life cycle cost analysis. Kemudian masuk di analisis greenhouse gas emission pada sistem. Setelah pada tahap analisis selesai, masuk ke analisis data, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Ya, setelah itu saya akan menjelaskan tentang mengenai studi literatur yang di sini. Untuk studi literatur yang saya ambil dari metode penelitian ini, yaitu akan dilakukan pengamatan secara langsung di lokasi, di mana untuk mengamati sistem pipa yang ada pada jalur dari pressure vessel menuju boiler. Observasi lapangan dilakukan untuk memahami keadaan sebenarnya pipa, rincian insulasi, suhu cairan, dan parameter operasional sistem. Untuk memperoleh teori dasar dan model perhitungan perpindahan panas, metode life cycle cost analysis, dan pendekatan evaluasi emisi berbasis konsumsi energi, sumber literatur ini mencakup buku teks Cengel, Incropera, kemudian jurnal internasional dari Wong et al. 2017, Zhang et al. 2022, Li et al. 2019, serta standar teknis seperti ASHRAE dan API. Kemudian pada tahap studi lapangan, yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi aktual sistem perpipaan pada instalasi yang dianalisis, termasuk spesifikasi fisik pipa, jenis insulasi yang digunakan, data operasi sistem,
temperatur, fluida, tekanan, laju aliran, serta hasil pengukuran lapangan. Setelah itu, di tahap identifikasi masalah dan penentuan tujuan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi beberapa permasalahan yang didapatkan saat melakukan studi lapangan dan pemikiran sehingga bisa dilakukan sebuah penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan penetapan tujuan tentang apa yang ingin dicapai dan manfaatnya bagi pihak terkait serta bagi penelitian selanjutnya. Tahap ini merupakan dasar tentang apa yang dilakukan selama penelitian. Pada penelitian ini diangkat permasalahan mengenai analisis perpindahan panas dari jalur pressure vessel high temperature fluid menuju boiler untuk mengalirkan steam serta dapat menjaga temperatur pada 180 derajat Celcius. Setelah itu, di tahap selanjutnya masuk ke tahap yaitu identifikasi masalah dan penentuan tujuan, yang dimana ada data teknis pipa, masuk ukuran panjang, rute daya hantar material, data fluida, suhu masuk, densitas kapasitas panas, spesifik dan laju aliran massa, spesifikasi insulasi, konduktivitas termal beberapa bahan insulasi rock wool, poliuretan, glass wool dengan perbedaan ketebalan, dan sebagainya. Kemudian, pada tahap analisa data, yang dimana dampak lingkungan diukur untuk mengubah nilai energi yang hilang menjadi perkiraan emisi karbon oksida, yang dimana pada tahap ini mencakup hubungan antara ketebalan insulasi dan pengurangan kehilangan panas, perbandingan kinerja termal di antara berbagai material insulasi, serta analisis perbandingan antara biaya dan efisiensi energi serta konsekuensi lingkungan. Analisis ini dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung secara manual dan menggunakan aplikasi spreadsheet. Yang dimana untuk yang kesimpulan dan saran, pada tahap ini proses penelitian ini adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan mencakup penentuan konfigurasi isolasi yang paling baik terkait efisiensi energi, biaya investasi, dan dampak emisi. Saran yang saya dapatkan dari laporan ini adalah penerapan isolasi dalam sistem perpipaan nyata dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Kemudian, untuk selesai, pada tahap ini adalah tahap perencanaan dan finishing dari laporan tersebut. Kemudian ada metode analisis detail yang dimana untuk konduksi menggunakan hukum Fourier, konveksi menggunakan korelasi Churchill-Dew, Ditus-Botter, kemudian total resistensi thermal air total, ya ada energi, loss dihitung per meter dan total, LCC, biaya insulasi plus biaya energi hilang selama umur desain, dan emisi, estimasi CO2 dengan faktor emisi 35 gram. Selanjutnya yaitu mengenai jadwal penelitian, di mana pada jadwal ini saya mengambil selama 6 bulan untuk penyusunan studi literatur buku jurnal standar pada bulan April dan Mei, kemudian pengumpulan data teknis seperti gambar, spesifikasi, suhu material selama 2 bulan juga pada bulan April dan Mei berbarengan dengan studi literatur, kemudian perhitungan head loss, variasi suhu material dan ketebalan insulasi selama bulan Mei dan Juni, serta analisis konsumsi energi dan emisi GHG menggunakan metode Least Circle Analysis, yaitu pada bulan Juni dan Juli. Kemudian analisis ekonomi dan optimasi insulasi LCC, Life Cycle Cost, yaitu pada bulan Juni dan Juli berbarengan dengan metode Least Circle Analysis. Dan kemudian penyusunan kesimpulan dan rekomendasi pada bulan Juli, finalisasi laporan dan tugas akhir pada bulan Agustus dan September. Mengapa saya mengambil 2 bulan? Karena memerlukan waktu untuk meng-cross-check ulang serta penyusunan laporan tersebut. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.